Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah pada maghrib dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah kita dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dan melaksanakan ibadah fardu yang mulia, yaitu salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita pada malam hari ini dan yang akan datang insyaallah istiqamah dan diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ucapan salawat dan kirimkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kajian kita Rabu yang ketiga, insyaallah bersama Ustaz kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail CMA dalam kajian tematik. Sebelumnya kita doakan semoga para ustaz kita Allah berikan kesehatan dan istiqomahan, khususnya kepada Ustaz Helmi dan Ustaz Zamzaminas. Baik, sebelum kita silakan sebagaimana biasa kebiasaan baik kita, yaitu berinfak sedekah malam ini untuk kegiatan dakwah kita di Masjid At-Taubah ini. Baik, mohon pada pengurus bahwa infak sedekah malam ini kita khususkan untuk kegiatan dakwah kita di Masjid At-Taubah. Ya, berikutnya kembali kami mengajak Bapak Ibu yang punya anak yang mau disekolahkan tingkat SD, silakan mendaftar di sekolah kita SD Hamalatul Ilmi Yayasan Hamalatul Quran Kampar, yang sementara gedung belajarnya di ruko di sebelah kiri dari komplek yayasan kita di Desa Kumantan. Jadi tidak ada yang lebih utama membesarkan yayasan kita kecuali jemaah sendiri dengan menitipkan anaknya untuk dididik di sekolah kita Hamalatul Ilmi di bawah asuhan Ustaz Mas Nur. Baik, sembari infak sedekah kita kumpulkan kepada insyaallah nanti akhir tahun, tapi nak nyambut tahun baru deh. Akhir tahun nanti kita ada tabligh akbar. 3 orang ustaz, Ustaz Dr. Nasrul Yahya, Ustaz Helmi Basri dan Ustaz Dr. Hidayatullah. Tanggal 31 hari Kamis. Nah, insyaallah bilonya tunggu dulu. Sabar, tompeknya. Rahasia. biar penasaran. Penasaran. Mudah-mudahan ustaznya besok hari Kamis tanggal 1 itu sehat insyaallah. Tempatnya nanti diumumkan nanti. Kepada ustaz, waktu kita sediakan kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin hadirat yang semoga senantiasa dijaga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala, malam ini kita diberikan kesempatan
kekuatan serta keimanan. Dengan itulah kita semuanya bisa berkumpul, duduk dalam majelis yang penuh dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang akan kita bicarakan adalah kalam Allah. Yang kita pelajari adalah ayat-ayat Allah. Yang kita fahami adalah firman yang Allah turunkan untuk kita sebagai petunjuk dalam kehidupan. Para ulama mengatakan nilai sebuah ilmu itu berdasarkan isi dan materi yang kita pelajari. Sebaik-baik ilmu yang kita pelajari adalah Al-Quranul Karim. Dan malam ini insyaallah sebagaimana yang diarahkan oleh para pengurus, bahwa insyaallah kita ke depan akan mempelajari tafsir juz 30. Insyaallah kita akan pelan-pelan mempelajari ayat surat per surat, dan kita ambil ibrah dari setiap ayat tersebut. Ini mengingatkan kenangan 5 tahun yang lewat di markas Islamic Center. Karena 4 tahun, 5 tahun di sana kita sudah menyelesaikan dari juz 30, 29, 28, 27. Itu sudah selesai. Dan insyaallah kajian yang disampaikan di Islamic itu sudah atau sedang edit, dan insyaallah mudah-mudahan bisa diterbitkan dan bisa kita ambil faedahnya insyaallah. Malam ini kita akan mempelajari surat An-Naba. Silakan dibuka Al-Qur'annya, ya, surat An-Naba. Sebagaimana kita akan memulai kebiasaan para ulama kita sebelum mempelajari surat An-Naba, ayat-ayat yang terkandung di dalamnya, maka kita akan memulai dulu dengan muqaddimah. Dan itulah metode yang akan kita lewati pada setiap surat. Ya. Muqaddimah surat An-Naba. Yang pertama, surat An-Naba merupakan surat pertama di juz yang ke-30. Dan di antara nama yang disebutkan oleh para ulama tentang surat An-Naba, yang pertama adalah An-Naba. Ini nama yang paling masyhur. Dan ini yang ditulis di dalam mushaf. Yang kedua, nama lain dari surat An-Naba adalah surat Amma Yatasaalun. Diambil dari ayat pertama dari surat ini. Yang ketiga, nama dari surat ini adalah surat Ammah. Ya, surat Ammah. Dan yang keempat adalah surat Al-Mu'sirat, yang diambil dari ayat surat An-Naba ini. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Baik, kemudian yang terakhir adalah surat At-Tasaul. Inilah 5 nama dari surat An-Naba. Para ulama menyebutkan biasanya penamaan ini diambil dari ayat-ayat yang ada pada surat tersebut. Di para ulama memberikan nama ini bukanlah sembarangan, tetapi itu diambil dari penamaan atau ayat-ayat yang ada pada surat-surat tersebut. Maka surat An-Naba, kaum muslimin kaum muslimat, kalau kita melihat daripada periodisasi turunnya, periodisasi turun Al-Quran terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah surat-surat Makkiyah. Surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi hijrah. Itu makna yang paling benar. Karena ada 3 cakupan makna surat Makkiyah atau Madaniyah ini. Berdasarkan waktu turun. Berdasarkan waktu turun adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah sebelum Nabi hijrah. Itu namanya surat Makkiyah. Dan surat An-Naba itu bagian dari surat Makkiyah. Sepakat para ulama. Yang kedua berdasarkan tempat turun.
Berdasarkan tempat turun, maka surat Makkiyah adalah surat yang diturunkan di Mekah. Ini ada kejanggalan karena tidak semua surat turun di Mekah. Ada nanti turun surat itu di Madinah, itu namanya surat Madaniyah. Tapi ada surat-surat yang turun di kota di Palestina misalnya. Ada surat Palestina? Tidak ada. Maka para ulama ada sedikit melihat bahwa ada kekurangan dari pengertian itu. Yang ketiga berdasarkan khitab. Khitab itu kata mereka surat Makkiyah itu biasanya diawali dengan ya ayyuhan nas. Dan surat Madaniyah ya ayyuhalladzina. Namun ada beberapa surat Makkiyah ada di dalamnya ya ayyuhalladzina amanu dan sebaliknya. Maka makna yang paling sempurna di dalam pengertian periodisasi Makkiyah dan Madaniyah berdasarkan tempat, berdasarkan waktu turun di mana ayat-ayat itu turun sebelum Nabi hijrah. Walaupun nanti turunnya di Mekah, setelah Nabi hijrah itu tetap dinamakan dengan surat Madaniyah. Kalau setelah hijrahnya Nabi dan turunnya di Mekah, maka dinamakan dengan surat Madaniyah. Ini pengertian yang paling sempurna menurut ulama ulumul Quran, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Itqan dan Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah. Surat ini terdiri dari 40 ayat. Ada yang mengatakan 41, namun mu'dham mushaf menyebutkan Mushaf Al-Kufi Al-Makki menyebutkan 40 ayat. Dan turun setelah surat Al-Ma'arij sebelum surat An-Nazi'at. Nah, kaum muslimin, tema besar dari surat An-Naba ini satu, taubihul musyrikin ala khawdihim fil Qur'anil Karim bi ghairi ilmin, yaitu jawaban dan celaan terhadap orang-orang musyrikin di kota Mekah yang mereka berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Mereka ini berbicara tentang Al-Quran. Apakah Al-Quran ini turun? Apakah Al-Quran ini adalah perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Ataukah Al-Quran ini merupakan syair dan Al-Quran ini bisa kita tanding seterusnya? Mereka berbicara tentang Al-Quran panjang lebar. Mereka berbicara tentang Al-Quran dengan berbagai macam logika. Maka Allah menurunkan surat An-Naba sebagai bentuk pencelaan terhadap orang-orang musyrikin yang masuk berbicara tentang Al-Quran tanpa ilmu. Ini materi pertama yang Allah turunkan. Isi daripada surat An-Naba yang Allah turunkan sebagai bentuk penghinaan, ya, pencelaan terhadap orang musyrikin yang berbicara tentang Al-Quran tanpa disertai dengan ilmu. Yang ketiga, wa tahdiduhum bisu'il masiri idza massamarru fi tughyanihim, sebagai bentuk ancaman dari Allah untuk orang-orang musyrikin yang senantiasa dan terus, ya, yang terus mereka di dalam pembangkangan, sebagai bentuk ancaman terhadap orang-orang musyrikin dengan buruknya tempat kembali bagi mereka selama mereka tidak beriman dengan Al-Quran. Makanya di dalam surat An-Naba kita dapatkan bentuk penyesalan-penyesalan mereka nanti di hari kiamat kelak. Kenapa mereka ini tidak beriman? Salah satu sebab mereka menyesal di hari kiamat karena tidak berimannya mereka kepada Al-Quran. Yang ketiga, wa iqamatul adillatil mutanawwi'ati ala wahdaniyatillah wa ala madhahiri qudratihi, yaitu penegakan dalil-dalil terhadap keesaan Allah Subhanahu wa taala dan fenomena kekuasaan Allah di muka bumi ini. Allah menurunkan surah An-Naba dengan ayat-ayat yang sangat pendek, memiliki makna yang sangat dalam sebagai bentuk penegakan dalil bahwa Allah Esa, Allah Maha Kuasa, Allah Zat yang patut disembah. Melalui ayat-ayat kauniyah Allah sebutkan di dalam surat An-Naba ini dengan dalil-dalil tauhid rububiyah mengantarkan kita untuk bisa mengimani Allah
ya sesuai dengan apa yang Allah tuntun kepada kita, mengesahkan dengan tauhid uluhiyah. Allah mengajak kita nanti, ya, agar kita bisa melihat kebesarannya di muka bumi ini, ya, dengan bisa kita melihat bagaimana Allah jadikan bumi sebagai hamparan, ke langit Allah tegakkan, di atas kita ada 7 lapis langit yang kuat, kemudian Allah jadikan malam sebagai tempat istirahat, Allah jadikan siang sebagai tempat usaha dan bekerja. Maka itu semua sebagai tanda kebesaran Allah yang pada akhirnya harus kita meyakini dengan 9 ayat-ayat tadi, bahwa Allah mampu untuk membangkitkan kembali di hari kiamat. Karena pertarungan yang dihadapi oleh Rasulullah di hari, ya, ketika berdakwah di kota Mekah, bahwa di antara yang membuat orang-orang musyrikin yang memusuhi Nabi kita kaum muslimin adalah tentang hari kebangkitan. Mereka tidak percaya, tidak mungkin hari kebangkitan itu ada. Makanya Rasulullah SAW ditantang oleh mereka kaum kufar Quraisy. Mereka datang membawa tulang belulang yang sudah hancur itu. Wahai Muhammad, ditantang Nabi, hidupkan ini. Siapa yang akan menghidupkan tulang belulang yang sudah hancur ini, yang sudah menjadi tanah ini? Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menjawab, qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwal amr. Dialah Allah yang akan menghidupkannya, yang akan mengembalikannya, yang mana dia Allah yang telah menciptakan di awalnya. Bukan Muhammad, saya tidak mampu, tetapi Allah. Makanya Allah katakan, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum. Orang-orang kafir berkata kaum muslimin, tidak akan mungkin Allah bangkitkan kita. Qul bala wa rabbi, katakan Muhammad, demi Allah, demi Rabbku, latub'atsunna, kalian akan dibangkitkan, thumma latunabba'unna, kalian akan dikabarkan, diinfokan, ditunjukkan segala amal yang kalian lakukan di dunia ini. Subhanallah. Dan itu semua mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ijma' para ulama, orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan, dia termasuk orang kafir. Orang yang mengingkari hari kebangkitan adalah orang-orang kafir. Ijma' ulama itu. Orang tidak percaya dengan hari kebangkitan itu telah membatalkan akidahnya, membatalkan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Tema besar berikutnya dalam surat An-Naba adalah janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bertakwa, serta ancaman yang Allah sediakan bagi orang-orang yang tidak beriman dan kafir kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang amal yang mesti kita kerjakan di dunia sebelum kita meninggal, sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan di mana nanti orang-orang kafir mereka menyesal di hari kiamat, tapi penyesalan mereka tidaklah berguna. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Maka mari kita lihat ya ayat pertama dari surat Amma Yatasaalun atau surat An-Naba ini. Amma Yatasaalun. Amma Yatasaalun, kata para ulama, ini awalnya adalah an ma yatasaalun. Ini para ulama tafsir mengatakan istifham ingkari. Sesungguhnya ini pertanyaan, ya, bukan untuk dijawab. Ya, amma yatasaalun, kata Allah. Ini namanya istifham ingkari, untuk pengingkaran. Karena mereka orang-orang kufar Quraisy, mereka bertanya dengan nada penghinaan. Ada enggak di zaman kini seperti itu? Nanya itu. Mereka bertanya tapi nadanya menghina. Ini sudah perilaku zaman dahulu. Kalaupun ada orang ini, itulah pengikutnya. Itu pengikutnya, banyak sekali itu. Dia tidak perlu dijawab ini.
Karena mereka beredar berita-berita, mereka bertanya-tanya. Maka Allah katakan anin naba'il azim. Apa sih yang mereka pertanyakan itu? Adalah berita yang besar. Para ulama tafsir mengatakan an-naba di sini ada 3 makna. Berita besar yang mereka perselisihkan itu ada 3. Pertama adalah tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ini rasul apa enggak? Muhammad ini manusia yang tidak sempurna akalnya, macam-macam. Ini beredar berita di kota Mekah itu seperti pembicaraan mereka ini menjadi di mana-mana mereka bicarakan tentang Muhammad. Muhammad ini bukan rasul, dia penyihir. Muhammad ini gila, bukan seorang nabi, seterusnya. Ini dia. Ini yang pertama. Yang kedua, makna yang kedua dari An-Naba Al-Azim adalah tentang Al-Quranul Karim. Mereka tidak percaya kalau Al-Quran ini kalam Allah. Mereka mengatakan Quran ini adalah perkataan Muhammad. Mereka Al-Quran ini adalah makhluk dan Al-Quran ini bukanlah firman yang sesungguhnya, seterusnya. Mereka bincang-bincangkan. Mereka ragu dengan Rasulullah, mereka ragu dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah An-Naba Al-Azim, artinya adalah Yaumul Ba'ts. Mereka perbincangkan itu adalah hari kebangkitan. Mereka tidak percaya, tidak mungkin Allah bangkitkan kita. Selesai sudah kehidupan dunia ini, sudah selesai. Tidak ada balas, tidak ada balasan, tidak ada azab. Tidak. Udah urusan dunia ini selesai. Mati kita sudah selesai urusan. Kita sudah menjadi tanah, hancur sudah tubuh kita. Maka kemudian inilah yang paling dirajikan oleh para ulama kita. Ternyata makna An-Naba'ul Azim yang rajih dari 3 pendapat ini adalah tentang Yaumul Ba'thi. Hari ini pun 3 hal ini masih ada yang perselisihkan, ya enggak? Ada yang masih memperselisihkan tentang kerasulan Rasulullah SAW. Ada yang masih memperselisihkan tentang Al-Quranul Karim. Ada yang masih belum percaya tentang hari kiamat dan hari kebangkitan. Makanya jika ada orang yang mengaku-ngaku atau orang yang tidak percaya tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, ini adalah pendusta besar. Atau orang yang mengaku tentang terjadinya hari kiamat, juga itu juga orang-orang yang pendusta terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, di dalam ulama bahasa membahas apa bedanya an-naba dengan khabar. Nah, di sinilah penekanan bahasa Al-Qur'an itu besar. An-naba di sini Allah hadirkan sebagai mewakili berita besar ini karena memang an-naba yang akan Allah berikan itu bukanlah khabar. An-naba itu berita penting, khabar itu berita biasa. Makanya Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau ada orang-orang fasik membawa berita an-naba, maka fatabayyan. Banyak orang fasik hari ini kaum muslimin. Maka berhati-hati kita. Jangan kita dengar berita langsung percaya. Tabayyun itu adalah tahapan dalam agama kita. Tabayyun itu penting. Tabayyun itu sangat penting dalam urusan agama kita. Oleh itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah, maka mereka bertanya-tanya tentang apakah yang mereka pertanyakan, maka Allah katakan anin naba'il azim, tentang berita yang sangat agung. Berita agung yang mereka perselisihkan itu, yang mereka pertanyakan itu ada 3. Pertama adalah tentang Rasulullah, yang kedua tentang Al-Quranul Karim, dan yang ketiga adalah tentang hari kebangkitan. Menurut ulama mufassirin yang ar-rajih terhadap 3 pendapat ini adalah Yaumul Ba'ts, hari kebangkitan. Walaupun 3 pendapat ini adalah perbedaan, bukan ta'arud, tapi perbedaan at-tanawwu' yang masing-masing dari keduanya, ketiga-tiga mana itu bisa kita artikan Al-Quranul Karim.
Ikhwani wa akhwati fiddin hafizakumullah. Maka itulah kalau kita ingin ya tentang keselamatan, maka kemudian kita harus cari berita yang benar. Kalau ingin selamat, kalau ingin kita ini mendapatkan cahaya, maka ambillah cahaya dari Al-Quranul Karim, ambillah berita dari Al-Quranul Karim. Kemudian Allah lanjutkan, alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka perselisihkan. Makanya Pak, kalau kita ingin selamat dari perselisihan, maka ambillah sumber yang benar. Yang berita orang-orang kafir Quraisy itu dari mulut ke mulut. Kalaulah mereka itu ambil berita langsung dari Rasulullah, ambil langsung berita tentang hari kebangkitan itu dari Al-Quranul Karim, mereka tidak akan Makanya kalau sumber beritanya tidak benar, maka sikap kita pun menyikapi berita juga tidak berselisih kita dibuatnya. Agar perselisihan umat ini ya tidak menjadi permusuhan, perdebatan, kemudian perpecahan, maka jadikan titik kembali kita kepada kitab suci kita dan Al-Qur'an, ya, dan Al-Qur'an serta sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuncinya begitu. Kalau kita ingin selesai Pak dari segala bentuk pertikaian-pertikaian kita, maka kembalikan kepada titik yang mana kita sepakat, yaitu kitab Allah. Kalau ada orang-orang yang ingin mencoba untuk berdebat dengan kita dengan banyak permasalahan urusan agama, maka sebelum kita melakukan diskusi, maka jadikan satu kalimat di depan, kata sepakat. Andai kita tidak berbeda dalam hal ini, maka kita harus sepakat, harus ada jalan kita tempat kembali, yaitu kitab Allah. Itu Pak. Kalau kita sepakat dari sumber utama ini, kita akan ketemu jalan persatuannya. Tapi kalau kita sudah tidak sepakat dari awal, maka sulit bagi kita untuk bisa sepakat atau ketemu dalam pendapat-pendapat. Oleh itu ikhwani, alladzi hum fihi mukhtalifun, Allah katakan kalla saya'lamun. Kau Allah ulangi, thumma kalla saya'lamun. Ini kalla saya'lamun menunjukkan bahwa sekali-kali tidak. Ya, artinya bahwa mereka ini apa yang mereka ingkari, saya'lamun, mereka akan tahu nanti. Mereka mengingkari tentang Rasulullah, maka kemudian nanti mereka akan tahu itu ya di hari kiamat. Kemudian mereka mengingkari Al-Quran, mereka akan tahu nanti kebenarannya. Kemudian mereka mengingkari hari kiamat, maka kemudian Allah katakan tsumma kalla saya'lamun. Lalu kemudian mereka sekali lagi tidak, ya, mereka akan mengetahui. Disitulah dalam pembahasan pertama bahwa setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita umat ini untuk melihat ayat-ayat Allah. Ada 9 tanda kebesaran Allah. Allah mampu untuk menghidupkan kita lagi nanti dari kiamat kala. Coba kita lihat satu persatu. Allah mengajak kita untuk melihat ayat-ayat kauniyah di alam terbuka ini. Allah katakan alam naj'alil arda mihada. Bukankah telah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan? Tiap hari kita melewati bumi Allah Ta'ala ini. Ini pasti ada yang menciptakan. Dan jadikanlah setiap langkah kita ibrah, agar kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin Pak, tidak ada yang menciptakan. Pasti ada yang menciptakan. Maka tempat tinggal kita di muka bumi ini Allah jadikan sebagai ayat pertama tentang kebesaran Allah, di mana Allah mampu melakukan segala-galanya. Yang kedua Allah katakan wal jibala autada, kami jadikan gunung-gunung sebagai pasak. Subhanallah. Sebagai penguat terhadap bumi ini. Makanya kalau kita melihat berjalan, mari kita perhatikan alam ini. Kita lihat betapa besarnya kuasa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Allah katakan wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Coba lihat Pak,
dari bumi kemudian naik ya ke gunung-gunung, Allah perlihatkan kepada kita kuasanya, kami jadikan kalian berpasang-pasangan. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Berpasang-pasangannya kita itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lihatkan kembali kebesarannya, waja'alna naumakum subata. Kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat kita. Makanya fitrah malam itu untuk istirahat. Jangan dibalik. Jangan jadikan malam tempat bekerja, siang tempat bekerja, istirahat. Ini akan melawan fitrah Al-Quran ini namanya. Maka orang yang membalikkan kehidupannya, maka dia akan merasakan kesulitan. Dia akan tidak normal hidupnya. Cobalah orang yang sering bergadang malam, ya walaupun dia tidur di siang hari, tidak sama kualitas tidur siang itu. Ya, tidak bisa. Karena memang Allah jadikan fitrah malam untuk istirahat. Jadi jangan dilawan fitrah itu. Makanya kalau ada para ikhwah yang memiliki usaha yang mana harus memperhatikan, maka perhatikanlah, jangan sampai kita melanggar fitrah Al-Quran ini. Malam digunakan untuk istirahat. Waja'alna al-laila libasa. Ya, Allah jadikan malam itu sebagai pakaian bagi kita, menyelimuti kita, hening malam. Ya, pakaian itu Allah jadikan sebagai pakaian kita yang meliputi kita. Malam Allah jadikan sebagai tempat istirahat, dan kemudian Allah jadikan tidur sebagai tempat istirahat kita. Allah jadikan malam sebagai pakaian kita. Ya. Waja'alna an-nahara ma'asha. Allah jadikan siang sebagai tempat kita mencari nafkah, bekerja, beraktivitas. Itu fitrah kita. Itulah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang sangat dahsyat, yang menunjukkan kebesaran dan kemampuan Allah untuk menghidupkan kita. Kemudian Allah lihatkan kita lagi dalam ayat yang lain, ya, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Kami bangunkan di atas kalian, ya, 7 lapis langit yang kuat. Subhanallah. Lihat ke atas, Pak. Maka sering-seringlah kita menengok ke atas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dia berada di muka bumi ini, ya, dia risau melihat kerusakan akhlak, moral, perilaku masyarakat. Mulai dia naik ke gua Hira, dia mulai melihat ke bawah. Betapa banyak masalah, betapa banyak tantangan-tantangan, kehidupan yang rusak, jauh dari kehidupan agama. Tapi dia punya satu harapan. Ketika dia melihat ke langit, dia melihat solusi. Dia melihat jalan keluar untuk ini semuanya. Maka kata para ulama, seburuk dan sesusah apapun kondisi kita kaum muslimin, jangan kita fokus terhadap apa yang kita rasakan hari ini, tapi tengoklah ke atas. Kita punya harapan, kita punya Allah yang akan memberikan solusi terhadap masalah kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat kehidupan kota Mekah yang rusak, yang jauh dari kehidupan yang baik dan akhlak-akhlak yang terpuji, Allah memanggil Nabi kita alaihi salatu wasallam dan menggerakkan dirinya untuk melihat ke langit, meminta kepada Allah solusi terhadap bumi ini. Allah hadirkan solusi dari langit itu. Maka jangan kita terlalu sering memfokuskan diri terhadap kehidupan di muka bumi ini, tapi rajin-rajinlah kita untuk mengadah ke atas, melihat, merasakan keberadaan Sang Pencipta kita yang ada di atas langit. Ya, maka itu ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Allah jadikan kita di atas kita 7 lapis langit. Wa ja'alna sirajan wahaja. Allah jadikan matahari yang terang menerang. Ya, itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Kemudian Allah katakan wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami turunkan dari awan-awan itu air yang bercurah yang sangat lebat. Ada 9 tadi, ya. Yang pertama adalah bumi, yang kedua adalah
gunung, yang ketiga adalah kita berpasang-pasangan, yang keempat adalah tidur kita, yang kelima adalah malam, yang ke berapa? 6 adalah siang, yang ketujuh adalah langit, yang kedelapan adalah matahari, yang kesembilan adalah air hujan yang Allah turunkan dari awan. Coba. Inilah 9 ayat-ayat Allah yang menguatkan. Tidak juga kita percaya lagi. Allah itu maha kuat, Allah maha kuasa, Allah maha mampu untuk menjadikan kita kembali di hari kiamat kelak, bangkit di hari kiamat kelak. Maka kemudian pada ayat berikutnya, ya, sebagaimana Allah katakan linukhrija bihi habban wa nabata, fungsi daripada air hujan yang Allah turunkan adalah sebagai, ya, untuk menghidupkan biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Wa jannatin alfafa, itu kebun-kebun yang sangat lebat, ya, kebun-kebun yang sangat padat. Inna yaumal fasli kana miqata. Inilah jawaban dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Sesungguhnya hari al-fasl, hari kebangkitan, hari kiamat itu adalah satu hari yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Sebuah keniscayaan, sebuah peristiwa yang tak mungkin tidak akan terjadi, pasti terjadi. Maka kita beriman dengan hari kebangkitan, hari kiamat, dengan hari di mana Allah akan menetapkan pada hari itu. Maka itu ikhwani hafizakumullah, para sahabat pun bertanya kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, mata sa'ah? Apa? Mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Apa kata Nabi? Apa kata Rasulullah? Ketika sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Apa yang engkau persiapkan wahai saudaraku, kata Rasulullah. Apa kata sahabat ini? Apa kata sahabat ini? Sahabat ini mengatakan, kaum muslimin, kaum muslimat, saya tidak memiliki apa-apa kecuali satu, inni uhibbullaha wa rasulahu. Aku mencintai Allah dan Rasulnya. Ini modal kita, Pak. Inilah modal kita untuk yaumul fasl. Kita mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabat ini, ya, engkau akan dikumpulkan bersama orang-orang yang engkau cintai. Cintailah Allah dan Rasulnya. Itu akan menjadi sebab di mana Allah akan mengumpulkan kita bersama orang-orang hebat. Maka apa kata Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, inni uhibbullaha wa rasulahu wa uhibbu Abu Bakr wa uhibbu Umar. Aku mencintai Allah, aku mencintai Rasulullah, aku mencintai Abu Bakar, aku mencintai Umar. Aku berharap dengan cintaku kepada mereka Allah kumpulkan aku bersamanya. Itu modal besar kita. Modal utama kita agar kita selamat pada yaumul fasl. Hasan. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Allah katakan inna yawmal fasli kana miqata. Hari kiamat disebut dengan yaumul fasl. Yaumul fasl adalah hari di mana Allah memisahkan. Apa yang Allah pisahkan? Antara yang hak dan yang batil. Antara orang-orang yang baik dan orang-orang yang Yang baik itu Allah tempatkan di dalam, yang buruk Allah jadikan tempat kembali mereka adalah neraka waliyadzubillah. Maka yaumul fasl disebut juga nama lain dari hari kiamat itu. Yaumul fasl di mana Allah Subhanahu wa taala memisahkan tempat mereka, orang-orang yang saleh dengan orang-orang yang taleh, orang-orang yang muhsin dengan orang-orang yang musyi, orang-orang yang batil yang melakukan kebatilan dengan orang-orang yang melakukan yang berpegang teguh dengan al-haq. Itu Allah pisahkan itu tempatnya. Fayujazi kulla insanin ala hasbi amali. Allah berikan setiap orang sesuai dengan amalan yang telah dilakukannya. Maka itu kaum muslimin, untuk hari al-fasl, hari kebangkitan, hari kiamat, maka marilah kita bersiap-siap. Sedikit modal dengan mencintai Allah dan Rasulullah, mencintai para sahabatnya dan mencintai keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah modal utama kita. Dengan mencintai Allah dan Rasulnya, kita akan dibangkitkan bersama orang-orang yang baik pula insyaAllah. Makanya kata salah seorang sahabat Nabi SAW, tidak ada nikmat yang paling besar setelah nikmat Islam yang kita dapatkan daripada nikmat di mana Allah mengumpulkan kita bersama orang-orang yang saleh. Itu nikmat. Ya, makanya perlu pengakuan kita mencintai Allah dan Rasulnya.
Tidak hanya pengakuan di situ, tapi kita perlu juga menurunkan dalam kehidupan kita bukti cinta kita itu. Tidak hanya kita mengaku di lisan, tapi berbeda dari amalan. Maka buktikan cinta itu seperti yang dikatakan fa innal muhibba lima yuhibbu muti'. Bukti kecintaan orang yang mencintai, maka dia akan taat kepadanya. Bukti dia cinta kepada Allah, maka dia taat dengan syariatnya. Bukti dia cinta kepada Rasulullah, maka dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian apa yang terjadi? Allah katakan di hari kiamat kelak, di yaumil fasal, yauma yunfakhu fis suri fatatuna afwaja. Maka kalian hari di mana telah ditiupkan sangkakala, maka kemudian akan datang berbondong-bondong, kata Allah, fatakhrujuna min kuburikum jama'atin jama'at. Kalian akan bangkit dari kuburan kalian itu berjamaah. Artinya masing-masing bangkit dari kuburannya. Syi'ta an abaita, suka atau tidak suka, maka kalian akan dikumpulkan Allah di tempat yang telah Allah tentukan di padang mahsyar. Kalau masalah kebangkitan, masalah dibangkitkan oleh Allah, itu ada hadisnya di mana Aisyah bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang di mana hari itu semua orang sibuk tentang dirinya. Kemudian Nabi yang menyebutkan kondisi kita di hari kiamat kelak bangkit dalam kondisi tidak berpakaian, kondisi kita tidak beralas kaki, dalam kondisi kita sebelum di khitan. Itu kondisi kita, itu di mana Nabi menyebutkan. Maka kita mengimani itu sesuai dengan apa yang disampaikan Nabi. Maka para ulama mengatakan khusus untuk ayat-ayat atau pembahasan akidah hari kiamat, setelah al-kubur ila ma ba'daha, mulai dari proses pertama alam kubur sampai ke surga, maka kita tidak boleh berbicara kecuali ada dalil. Itu adab kita. Dalam urusan hari kiamat, dimulai dari alam barzakh sampai nanti kita ke surga, itu kita tidak boleh berbicara, tidak boleh kita mengatakan sesuatu kecuali di situ ada dalilnya. Itu tidak bisa diakal-akali, tidak bisa dinalar dengan logika, tidak bisa. Yang berbicara itu nas, baik itu Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bisa saja orang menolak, seperti orang kufar Quraisy tadi. Tidak mungkin kalau kita sudah mati, hancur lebur, nggak mungkin kita dibangkitkan lagi. Itu logika yang singkat tadi yang bicara. Tapi kita punya panduan Al-Quran dan wahyu yang mengawal kita agar kita selamat dalam berfikir ini. Ikhwani wa akhwati fillah hafizakumullah. Maka kemudian kalian akan dibangkitkan Allah berjamaah-jamaah. Maka orang pertama yang dibangkitkan Allah adalah Rasulullah SAW. Orang yang pertama dibangkitkan Allah adalah Rasulullah. Kemudian sahabatnya yang di samping beliau, Abu Bakar dan Umar. Kemudian mereka yang dikuburkan di Baqi' Al-Gharqad. Kemudian mereka yang di Al-Ma'lah di kota Mekah. Lalu setelah itu kaum muslimin seluruh dunia Allah bangkitkan. Nah, termasuklah di Bangkinang. Dibangkit Allah SWT. Semoga Allah kumpulkan kita bersama dalam tempat yang mulia. Allah pertemukan kita di dalam surganya, sebagaimana Allah ikat hati-hati kita untuk bertemu di tempat yang mulia ini pula. Maka ada banyak faedah yang bisa kita dapatkan dari majlis-majlis seperti ini kaum muslimin. Bahkan di hari kiamat kelak akan saling menanya, mana si fulan, mana si ilan. Dia akan memberikan bertanya tentang saudara-saudaranya yang dulu. Maka kita disuruh bertemu dengan orang soleh itu begitu. Karena manfaatnya tidak hanya di dunia, tapi manfaatnya itu bersambung ke akhirat kelak. Mencari saudara-saudaranya yang dulu bersama kita di majelis ilmu, tapi mana sekarang? Di mana? Apa kondisinya? Mereka bertanya-tanya, dan itulah sikap saudara-saudaranya nanti di hari kiamat kelak. Bahkan orang-orang yang al-mutahabbina fillah, orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Kita datang di sini bukan karena siapa-siapa, karena cinta kita kepada agamanya, cinta kita kepada kebaikan dan ilmu, maka kemudian kita akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang saling mencintai dan menyelamatkan satu dengan yang lainnya. Adapun orang-orang yang mencintai dikarenakan asas maslahat, maka itu tidak akan lama. Selesai maslahat, selesai pula urusan dia. Maka
Di antara manfaatnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi waftaraqa alaihi. Berusahalah setiap kita kaum muslimin untuk menjadi orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW seperti ini. Dua orang yang saling berkenalan, bersahabat karena Allah Subhanahu wa taala dan berpisah karena Allah. Ketika dia dalam ketaatan, aku mencintaimu karena Allah. Tapi ketika kamu melenceng dari ketaatan, dari agama, aku ingatkan. Tapi ketika kamu tetap saja berjalan di atas tersebut, maka kita berlepas darinya. Inilah sikap kita kepada kaum muslimin. Maka mari kita saling mengatakan kata-kata inni uhibbukum fillah ya di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Kita kenal di jalan Allah, kita berjumpa di jalan Allah, kita duduk bersama membicarakan tentang kebesaran Allah. Ya mudah-mudahan Allah, karena yang kita bicarakan itu adalah kebesaran dan Allah, mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama di hari kiamat kelak di hadapan dan di dalam surga Jannatul Firdausil A'la. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Kemudian di antara ayat yang bicara tentang hari kiamat, maka wasuyiratil jibal, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Allah jalankan bumi ini, ya. Kemudian setelah nanti kita datang berbondong-bondong, wa futihatis samaa'u fakanat abwaba, Allah bukakan pintu langit, maka Allah bukakan langit, maka kemudian akan terlihatlah berpintu-pintu. Kemudian wasuyiratil jibalu fakanat saraba, kemudian gunung-gunung ini akan berjalan dan kemudian dia akan seperti fata morgana. Itu semua kejadian di hari kiamat kelak, dan banyak ayat yang bicarakan yang menjelaskan bahwa orang yang hamil bisa gugur, ya, dia melihat kondisi yang sangat luar biasa itu. Bahkan orang yang sehat seperti seakan dia gila karena melihat dahsyatnya hari kiamat itu. Jangankan ayat-ayat ini kita hayati, melihat fenomena alam yang ada di sekitar kita saja, mungkin terjadi gempa atau angin, itu sudah membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit pengalaman ketika kami dengan Dr. Rasman berangkat ke Mentawai kemarin. Itu memang luar biasa. Kita merasakan betapa dahsyatnya. Keluar kita dari muara itu, dari pelabuhan Padang itu menuju Mentawai, sudah dihadang oleh badai, ya, sehingga kita di atas laut itu sekitar 12 jam, ya, di tengah laut. Kemudian mati pula ferinya. Saya melihat guru kita Dr. Rasman yang sudah muntah, kemudian lemah, dan kami semua yang di kapal itu semua sudah lemah. Kita merasakan, ya Allah, kita merasakan bahwa inilah kondisi yang sangat tidak berdaya. Maka benar kalau Allah katakan di dalam Al-Quranul Karim, ketika orang berada di atas laut, lalu kemudian dalam kondisi sulit seperti itu, pasti ingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian mereka berdoa dengan ikhlas, dengan tulus kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian kebanyakan orang setelah lepas dari musibah dan kesulitan itu, mereka lupa kembali dengan kondisi itu. Ikhwani wa akhwati fillah habibakumullah. Maka surah An-Naba ini mengajarkan kepada kita sebuah keyakinan. Pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Yang kedua, Allah mampu untuk membangkitkan kita nanti di hari kiamat kelak. Yang ketiga, bahwa orang-orang musyrikin, ya, dicela Allah karena mereka tidak percaya dengan hari kiamat. Sebab mereka tidak percaya dengan hari kiamat adalah sebab mereka tidak beriman berawal dari tidak beriman mereka kepada Al-Quran. Agar kita selamat di dunia dan di akhirat kelak, maka imanilah Al-Quranul Karim dan amalkanlah isi daripada kandungan ayat-ayat Al-Quranul Karim tersebut. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan fihi mukhtalifun. Nah, berbeda-beda yang mereka perselisihkan. Mereka berselisih, Pak, tidak satu kata. Apa yang mereka perselisihkan itu tadi? Hari kiamat, Al-Quran, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka perselisihkan itu semua. Apa sebab mereka ini tidak sepakat? Karena mereka tidak percaya kepada sumber asli. Nah, itu.
Biar kita ini selamat, maka ambillah sumber ilmu itu dari yang asli. Nah, selisih kita insyaallah taala. Kita akan berjumpa. Maka insyaallah ya itu akan menjadi keselamatan bagi kita. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.